Taurah dinamakan Alkitab, Isa juga turun kepadanya Injil dinamakan dengan Alkitab, dan semua Alkitab punya sifat yang disebut al dalam kalimat Al-Furqan ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Itu masuknya apakah istighraq ataukah ta'rif? Itu yang coba kita pahami dulu sehingga mengerti kemana arah maksudnya. Jelas di sini? Baik. Maka yang ini teman-teman sekalian, al dalam kalimat-kalimat Al-Quran yang masuk pada kata Furqan sehingga menjadi Al-Furqan, jika kita telusuri keseluruhannya, maka seluruhnya pada umumnya menunjuk pada dua makna utama. Satu, menunjuk pada masa nama Alkitab As-Samawi, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Di antaranya Nabi Musa alaihi salam mendapatkan Taurat. Taurat disebut dengan Furqan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 53. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Pelajari, pahami ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pada Musa alaihi salam Taurat itu, Alkitab itu, Taurat juga disebut dengan Alkitab dan disebut dengan Al-Furqan. Satu, ini maknanya. Paham? Demikian juga Harun alaihi salam. Ya, ketika beliau menjadi partnernya Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun dan Qarun di antaranya, maka disebutkan di Al-Anbiya juga demikian. Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqan. Furqan. Demikian Nabi Muhammad SAW, ketika Allah berkehendak kepada beliau menurunkan Al-Quran, maka Al-Quran pun disebut dengan Furqan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari mana taunya Al-Quran disebut Al-Furqan? Buka Quran surah ke-25 ayat yang pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Jelas di sini? Maka jika disebutkan kalimat Al-Furqan dengan menggunakan alif lam, maka makna yang pertama menunjuk pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kitab samawi kepada para nabi dan rasulnya. Nah, karena konteksnya wahyu yang diturunkan berupa kitab, bukan cuma satu dua kalimat. Kepada para nabi dan rasul, Musa dapat, Harun dapat, demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul terakhir, rasul penutup. Ketika beliau pun mendapatkan wahyu berupa Alkitab. Dari mana taunya Al-Quran disebut dengan Alkitab? Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. 225 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitab. Al-Quran disebut dengan Alkitab. Nah, karena Taurah dinamakan Alkitab, Isa juga turun kepadanya Injil dinamakan dengan Alkitab, dan semua Alkitab punya sifat yang disebut dengan Al-Furqan. Maka Nabi Muhammad pun ketika diturunkan Al-Quran, maka Al-Quran diberikan nama juga oleh Allah dengan nama yang uniknya, ada kesamaan dengan nama-nama kitab sebelumnya, yaitu Al-Furqan. Pertanyaannya, kenapa dinamakan dengan Al-Furqan sama dengan kitab-kitab sebelumnya? Apakah ada isyarat yang ingin menyamakan dengan kitab sebelumnya? Itu yang belum kita bahas di pertemuan ini. Jelas? Satu. Maaf, paham nggak? Alhamdulillah. Ya. Jika disebutkan makna Al-Furqan, maka secara langsung menunjukkan satu perbedaan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang asli dengan yang palsu. Al-haq lawan al-batil. Yang benar jelas benarnya dan jelas salahnya. Contoh, saat terjadi perang Badar, pasukan Rasulullah SAW kemudian digempur bertemu dengan agresor dari Mekah, pimpinan Abu Jahal dan koleganya, berjumlah kurang lebih 1000 orang berhadapan dengan pasukan Nabi setidaknya kurang lebih 300 orang. Saya mau tanya kepada Anda, pasukan yang jelas benarnya itu pasukan siapa? Rasulullah SAW. Dan jelas ada ukurannya. Dari mana tahu ukurannya benar? Jelas dari segala aspek. Apa salah Nabi sehingga ketika itu beliau kemudian diserang? Apa salahnya?
Apa karena beliau punya keyakinan lantas harus diserang? Mencuri juga tidak, maksa juga enggak. Saya kan enggak maksa Anda untuk ikut saya. Anda nanya, saya jelaskan. Anda pengen ikut, salah saya apa? Saya enggak ngambil harta Anda. Bahkan Anda menyebut saya Al-Amin. Yang paling aneh, Anda nitipkan harta Anda ke saya. Dititipkan ke Nabi, Pak, Bu. Jadi, ini agak aneh nih orang jahiliyah ini. Bingung saya juga memahaminya. Ini mereka itu nitipkan hartanya ke Nabi, tapi memusuhi Nabi. Nitip ya Muhammad, tapi dimusuhin. Ketika Nabi mau hijrah, kami ambil lagi harta kami ya. Jadi, Nabi nggak pernah ngambil harta mereka. Nabi nggak pernah kemudian korupsi. Nabi nggak pernah kemudian teman-teman musuhin mereka pada urusan dunia. Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika kemudian disoal pun Nabi katakan, saya kan nggak maksa. Lakum dinukum waliyadin. Maksa Anda tidak, Anda tanya saya jawab. Saya juga persilahkan kalau Anda ingin bertahan itu pilihan. Tapi kan saya cuma menyampaikan aja. Jadi pertanyaannya, salah Nabi di mana? Tidak ada kan? Baik, jadi dari unsur kemudian motif untuk memeranginya sifatnya lebih kepada agresor, menyerang dibandingkan untuk mengajak perang. Ya, jadi jelas dalam posisi ini sifat hak berada di pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat batil itu sesuatu yang menyalahi ketentuan yang benar. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nyerang, nggak ada sebab, nggak ada musabab, tiba-tiba nyerang. Hanya karena tidak suka saja. Apakah setiap yang Anda tidak suka harus diserang? Anda tidak suka kemudian penjual somai dengan suaranya serang, tidak bisa begitu. Anda tidak suka dengan tetangga Anda karena tampilan warna pagarnya serang. Ya kalau kaidah itu dipakai hancur kehidupan. Paham? Nah, maka teman-teman sekalian, dalam konteks ini kemudian batil ada pada pasukan Abu Jahal dan kolega-koleganya. Maka ketika disebutkan pertempuran itu disebutkanlah oleh Allah pertempuran antara hak dan batil. Hari pertempuran antara hak dengan batil. Turun Quran surah ke-8 itu ayat ke-41. Lihat kalimatnya. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ketika Allah menyebutkan kalimat yaumal furqan, diterangkan yaumal taqal jam'an. Kami turunkan Al-Quran itu, kata Allah, perhatikan, puncaknya kami turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kenabiannya. Kapan diturunkan itu? Yaumal furqan, di hari bertemu, hari Al-Furqan. Apa hari Al-Furqan itu? Hari bertemunya dua pasukan. Pasukan apa yang dimaksud? Hak dan batil. Ketika Allah pertemukan pasukan hak dan batil, disifati hak dan batil itu dengan nama Furqan. Hari Jumat terjadinya. Turunnya wahyu hari Jumat kepada Nabi SAW. Maksudnya, bukan saat perang itu kemudian turun Iqra, bukan. Maksudnya di hari yang sama, di hari Jumat, kemudian diberikan penjelasan pada saat itulah ada pertempuran antara hak dengan batil dalam momentum yang berbeda. Paham? Maka ketika perang Badar itu, waktunya disebut dengan nama Al-Furqan. Ini menunjuk makna yang ini. Perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Maka ini yang paling menarik. Tahan sebentar. Di pertemuan lalu telah saya bahas beberapa kasusnya. Jika Anda menemukan kalimat Al-Furqan, maka kata para ulama, seakan-akan yang ini menjadi tafsiran terbaik bagi makna yang ini. Kenapa Alkitab dinamakan dengan Al-Furqan? Karena di dalamnya ada penjelasan-penjelasan yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Seperti Allah berikan contoh dalam pertempuran Badar itu hak dan batil. Maka isi Al-Quran, isi Alkitab, isi kemudian Taurat, isi Injil dari sejak Rasul pertama diutus sampai kemudian mereka menerima suhuf seperti Ibrahim, sampai menerima kitab seperti Musa, Isa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW yang kita cintai. Kenapa dinamakan dengan Al-Furqan? Karena semua isi wahyu yang diturunkan oleh Allah, misi utamanya menerangkan kepada manusia antara hak dan batil. Ini yang benar, ini yang salah. Nah, turunan dari hak dan batil itu nanti banyak. Ada aspek tauhid. Tauhid. Mana yang hak, mana yang batil. Mana Tuhan yang asli, mana Tuhan yang KW. Ya, yang palsu. Mana kemudian dalam bidang fikih. Mana yang hak, mana yang batil. Ada lagi teman-teman sekalian dalam bidang-bidang yang lainnya, halal dan haram. Mana yang halal, mana yang haram. Ada dalam bidang akhlak, mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil. Lengkap semua. Tauhid diterangkan, kita bahas pertemuan yang lalu. Ini Allah, Tuhan yang hak. Makanya disebut dengan al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua ayat 147. Semua hak kembali kepada Allah. Allah disebut dengan al-haq. Ini yang hak. Apa buktinya? Diterangkan. Ini indahnya Al-Quran. Di ketika memberikan pernyataan, diberikan dalil. Kata Allah, saya Tuhan. Selain saya bukan Tuhan. Apa buktinya ya Allah? Nih saya terangkan. Secara logika, Tuhan mesti kuat dibandingkan dengan makhluk.
saya lebih kuat dibandingkan yang lain. Secara logika, Tuhan harus beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, Tuhan tidak boleh berpasangan. Makhluk melahirkan, Tuhan tidak melahirkan. Makhluk dilahirkan, maka Tuhan tidak boleh dilahirkan. Dan seterusnya. Diturunkan ayatnya, dijelaskan logikanya, sampai diterangkan Tuhan itu cuma ahad, satu, tidak boleh lebih daripada satu. Kenapa ya Allah? Kalau muncul lebih daripada satu, maka akan terjadi kekacauan dalam pengurusan alam semesta. Turun Quran surah ke-21 ayat 22. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kalau Tuhannya lebih daripada satu, maka akan punya keinginan yang berbeda. Satu mengatakan turunkan hujan, satu mengatakan jangan turun hujan, yang lain mengatakan turunkan dulu petir, yang lain mengatakan jangan turunkan petir. Maka ributlah sesama Tuhan. Jelas sampai sini?